Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erlita Putri Kamalasari dengan NRP 5017251017 dari mata kuliah Pemodelan Data Geofisika B. Di sini saya akan melaksanakan tugas programming yang kedua, yaitu mencari data yang berhubungan dengan geofisika pada sumber yang kredibel, lalu kita akan membuat grafik regresi linearnya menggunakan inverse modeling. Sebelum itu, izinkan saya untuk membagikan layar terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menuliskan judul yang langkah pertamanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan memasukkan library-library yang akan kita gunakan pada pemrograman kali ini. Yang pertama ada NumPy. Nah, NumPy ini digunakan untuk menghitung matriks dan juga array. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan library Pandas. Di sini, library Pandas itu digunakan untuk mengolah datanya dalam bentuk tabel. Lalu yang ketiga, kita akan menggunakan library Matplotlib. Nah, library Matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik yang akan menjadi hasil akhir nanti. Oke, lalu untuk yang kedua, langkah kedua, kita akan menginput datanya. Oke, jadi data yang akan kita gunakan kali ini, jadi saya menemukan data mengenai geolistrik. Nah, di sini yang pertama kita tuliskan jarak, data jaraknya, yaitu 12,5, 25, dan juga 37,5. Oke. Lalu yang kedua, resistivitasnya. Untuk resistivitasnya kita ada 50, 50, 47 dan juga 60. Oke, jadi data ini kita namai menjadi data geo. Nah, untuk menampilkan data ini dalam bentuk tabel, kita bisa tuliskan lagi data geo. Nah, di sini sudah ada data yang dalam bentuk tabelnya ya. Oke, selanjutnya kita bisa ke langkah yang ketiga, yaitu plotting data sementaranya. Oke, jadi di sini kita bisa tuliskan data geo.plot. Oke, di sini kita bisa tuliskan line
Oke, sekarang hmm, sejarah, prestisi, hmm, hmm. Oke, kita buat markernya. Oke, jadi di sini kita akan membuat suatu grafik dengan warna purple atau ungu dan nanti eh, pada bagian data-datanya itu akan berbentuk diamond. Lalu selanjutnya kita akan memberikan judul dan juga label pada sumbu X dan Y-nya. Di sini bisa kita tuliskan plt dot title. Nah, di sini saya akan membuat judulnya atau menamainya data geolistrik. Di sini kita tuliskan koma. Nah, untuk ukuran hurufnya atau font size-nya, di sini saya akan membuatnya 14. Lalu kita buat bold. Oke, selanjutnya kita berikan label pada sumbu X-nya. Kita namai jarak, ukurannya kita buat 12 saja, lalu kita buat bold. Lalu Y label, oh, lalu Y label kita namai resistivitas. Oke, ukurannya kita buat 12, lalu kita buat bold juga. Nah, untuk menampilkan grafiknya, kita bisa tuliskan plt.show. Nah, sepertinya ada yang error. Um, you forgot a comma. Sebentar ya, kita gitu. Ah, ini ya, kok nggak muncul ya?
Apa ya yang salah? Nah, oke. Jadi ini bentuk grafik sementaranya ya. Lalu eh, langkah yang keempat, di sini kita akan convert datanya itu menjadi array. Oke, di sini kita bisa tuliskan X sama dengan data geo. Lalu di sini kita tuliskan jarak. Oke, di sini kita tulis dot values dot reshape minus 1,1. Oke, jadi ini tuh fungsinya untuk mengambil datanya pada kolom X dan mengubahnya itu menjadi bentuk array. Begitu juga pada eh, yang kolom Y-nya. Oke, di sini dot reshape. Oke. Nah, selanjutnya untuk menampilkan array-nya, kita bisa gunakan fungsi print. Di sini bisa kita tuliskan print f sama dengan begitu juga untuk yang kolom Y-nya. Mhm. Nah, di sini sudah muncul array array dari data yang kita punya ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju pada langkah yang kelima, yaitu mengenerate vektor D dan juga matriks G. Oke, yang pertama di sini kita bisa tuliskan eh, D sama dengan Y copy. Nah, di sini itu fungsinya untuk membuat vektor dari data yang telah diobservasi. Nah, lalu di sini kita bisa tuliskan n underscore data length. Nah, di sini itu fungsinya untuk menghitung jumlah dari baris datanya. Nah, lalu di sini
kita bisa menuliskan n underscore part. Nah, di sini itu fungsinya untuk menentukan jumlah dari parameter yang akan kita gunakan nanti, di mana kita akan menggunakan dua buah parameter yaitu slope dan intercept-nya. Nah, setelah itu kita bisa tuliskan G sama dengan kita akan menggunakan library NumPy dan juga eh, zeros, di mana kita akan membuat matriks kosongnya. Di sini kita tuliskan n data, koma, n par atau parameternya. Lalu di sini kita akan menggunakan fungsi for, tuliskan for i in range n data. Jangan lupa eh, titik dua. Lalu di sini kita tuliskan G I, koma, 0 sama dengan X. Di sini kita tuliskan I dan ini 0. Nah, maksudnya, jadi kolom pertamanya itu nantinya akan diisi oleh nilai X dan kolom keduanya itu nantinya akan diisi oleh angka 1. Nah, lalu eh, di sini kita bisa tuliskan G I, koma, 1 dan 1. Nah, untuk memunculkan hasilnya kita bisa tuliskan print f, lalu berikutnya kita print lagi seperti ini. Nah, di sini sudah eh, kita generatekan vektor D dan matriks G-nya. Oke, berikutnya kita menuju ke langkah yang terakhir. Oke. Nah, di sini kita bisa tuliskan ems, koma, residuals, koma, dan, koma, S sama dengan NP, NumPy, dan lin dot lsth2 w w wait, it's a code. Nah, hampir aja. Nah, jadi untuk menentukan nilai M atau slope-nya dan juga C atau intercept-nya. Nah, di sini untuk menentukan slope-nya, kita bisa tuliskan slope. Kita gunakan float. Di sini kita tuliskan M seperti ini. Nah, ini digunakan untuk menentukan slope-nya atau kemiringan dari garisnya. Lalu untuk intercept-nya, kita bisa menggunakan float lagi. Lalu kita tuliskan 1 dan juga 0. Oke, jadi ini untuk menentukan hasil perhitungan dari titik potong sumbu Y-nya. Untuk errornya,
kita bisa menggunakan float lagi. Kita tuliskan residuals not if residuals seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa eh, menghitung data dari data yang sudah dikalkulasikan atau decalculated menggunakan G lalu simbol add dan juga M. Oke, jadi ini tuh untuk mengalihkan matriks G dan juga M-nya. Oke, selanjutnya kita bisa mulai plotting. Oke, kita tuliskan plt dot figure x size. Di sini kita buat 10 dan juga 6. Lalu kita tuliskan plt dot plot x, y, oke. Marker size-nya kita buat 8. Lalu labelnya kita buat observe data. Oke. Nah, jadi ini nanti data yang telah diobservasi itu nantinya akan disimbolkan oleh bintang yang berwarna biru. Lalu kita buat plot lagi. X decalculated. Kita buat garis lurusnya itu berwarna merah. Marker, marker size-nya kita buat 7. Labelnya kita buat fitting line. Oke, selanjutnya kita buatkan judulnya plt.title. Untuk judulnya aku namai data geolistrik sama kayak tadi. Font size-nya atau ukuran hurufnya kita buat 14. Lalu kita buat bold. Oke. Lalu untuk X label kita kita namai, aduh, kita namai jarak. Font size-nya kita buat 12 aja. Lalu kita buat bold. Lalu Y labelnya. Kita namai resistivitas. Kita samakan ukuran hurufnya atau font size-nya. Dan kita bold juga. Lalu kita
Tuliskan PLT dot legend. Oke, selanjutnya setelah kita tuliskan di PLT dot legend, kita tuliskan txt underscore str have slopnya itu kita buat 4 angka di belakang koma. Lalu kita tuliskan X plus intercept-nya kita buat 2 angka di belakang koma. Untuk errornya kita buat 4 angka di belakang koma. Hmm, Wait. Hmm, Oke. Di sini kita tuliskan plt dot text. 0,05 0,90. Kurangnya kita buat 10. Wait. plt dot gca friends axis, lalu vertical alignment kita buat di atas horizontal alignment kita buat di kiri atas nanti ini ya. Lalu kita tuliskan B-box. Nah, B-box itu untuk membuat kotak di sekitar teksnya. B-box di untuk face color tuh warna dari kotaknya. Kita buat warna putih. Lalu edge color tuh warna garis yang ada di tepi kotaknya. Itu kita buat warna merah. Lalu box type. Nah, kita buat agar agak bulat. Wait, from kita buat 0,5 aja. Bentar. Oke, udah bener. Kita buat ini 0,8.
Oke, jadi box stylenya itu biar kotaknya itu agak bulat dan alfa 0,8 ini tuh biar kotaknya itu lebih transparan aja. Selanjutnya kita bisa tuliskan PLT dot type on. Nah, ini tuh fungsinya itu biar kotaknya itu nggak terpotong. Ini kita tuliskan PLT dot show. Nah, sebentar. Nggak pakai ini ya. Itu apa? Sebentar, apa ya yang salah ya? F aksen Y sama dengan slow intercept error. Ah, hmm, ini ya. Nah, sebentar. Oke, jadi seperti ini hasil grafik terakhirnya. Jadi datanya itu naik ya dan linear. Eh, jadi apabila jaraknya itu bertambah atau semakin panjang, nah nilai resistivitasnya itu nantinya akan juga semakin naik. Itu errornya juga lumayan kecil, ada di 2,6. Jadi kurang lebih grafiknya sudah sesuai dengan data yang didapat. Sekian video presentasi dari tugas programming yang kedua ini. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.